Oke. Kekecewaan apa sih yang dirasakan Nikita? Karena kan dia merasa kemarin kan waktu awal pertama kan 20 tahun, terus dia juga 4 tahun, tapi tetap dia apa, minta lagi banding. Akhirnya kecewa dengan malah menambah. Terus dia merasa bahwa pengadilan itu tidak berapa. Ya, saya berbicara dari praktisi kasus ini kita semua tahu lah, kita ngikuti dari awal. Maka saya ini pengacaranya dokter Uki dan dokter Samira itu sebenarnya adalah saksi kunci, saksi masukan dari mereka. Yang kedua, kenapa fonisnya dari 4 tahun ke 6 tahun? Karena di tingkat banding majelis hakim melihat bahwa ternyata pemerasan dan juga TPP-nya terbukti, sehingga ada vonis 6 tahun dan denda 1 miliar. Tapi ingat, kita tetap juga lakukan yang namanya upaya hukum kasasi. Karena saya dari awal saya sampaikan bahwa yang boleh dikenakan di kita itu hanya undang IPI. Karena kalau pemerasan dengan TPPU atau pengacara itu nggak ada. Bagaimana? Karena memang si pelapor ini berulang kali minta kepada dokter untuk bertemu Niki dan ada pekerjaan namanya endorsement. Itu sebenarnya berlaku undang-undang kerja, bukan undang-undang apa namanya TPPU, apalagi pemerasan dan juga ada pengancaman. Sebenarnya itu tidak. Tapi nanti kita hormati dulu putusan yang sudah keluar dari pengadilan tinggi. Kalau menurut saya biarkan PH-nya ini kita mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu mungkin alat bukti baru, mungkin ditambah lagi ahli untuk membuktikan bahwa ternyata pemerasan, pengancaman dan juga TPP itu tidak ada. Yang ada adalah undang ITE. Karena si pelapor ini yang selama ini ya berulang kali minta kepada dokter bertemu sama kita, dan kita awalnya nggak mau. Saya ini pengacara dokter, jadi tahu posisi lewat WA, lewat media sosial, video call dan lain sebagainya. Dia ngejar. Lalu setelah ditawarkan ada, ini kita minta lewat ini siapa? Mail. Dari 5 ke 4. Jadi apa menahu soal pekerjaan. Jadi kalau bicara tentang pemerasan, ancaman dan juga itu saya rasa perlu kita kaji lagi dan perlu ada pertimbangan lagi. Jadi dari Mahkamah Agung, dari kasasi nanti. Tapi kemarin klarifikasi di sosmednya Niki, bukan Niki yang banding, tapi pihak JPU yang banding di PT. Niki saya lihat itu Pak. Soal itu saya lihat soal dalam banding itu bisa JPU, bisa juga Niki. Yang soal kasasi saya rasa Niki tidak melakukan itu. Untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan yang namanya pemerasan, ancaman. Tapi kalau soal ITE kan kita tahu selama kita kata-katanya banyak juga menjadi soal undang ITE-nya. Kalau ITE lebih juga 15 tahun. Oke, kan ancamannya di bawah 4 tahun. Oh iya, paling difonis paling 8 bulan. Tahanan di kita tuh sampai 1 tahun. Ya kalau yang terbukti ITE itu langsung pulang. Oke, Bang, sebagai praktisi, Abang melihatnya bagaimana pertimbangan daripada hakim pengadilan tinggi dengan memasukkan unsur pemerasan itu, sementara dari kuasa hukum itu kan kuat bahwa itu tidak ada unsur TPPU ya. Nah itu sebagai praktisi. Ya, kalau menurut saya kita boleh pengacara, saya juga pengacara nasional, menyiapkan bukti, ahli, petunjuk, seluruh dokumen. Tapi kalau majelis melihat bahwa itu terbukti, ya kita harus upaya lakukan lagi, mencari lagi alat bukti yang baru untuk membantah apa yang terjadi. Soal putusan pengadilan itu harus kita hormati, tapi ada upaya hukum lagi ya kita ambil. Karena kalau kita melakukan upaya hukum ke kasasi dan ternyata secara objektif majelis hakim kasasi menyatakan diri kita ternyata tidak bersalah dalam urusan pemerasan, pengancaman dan TPP, ya ITE saja. Bang, artinya kan pengaruhnya nggak sih Bang di dalam persidangan memberatkan ini? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, tapi kan itu bisa jadi pertimbangan. Tapi selama pertimbangan nggak ada bahwa dia dipertimbangkan tidak sopan dan lain sebagainya, kan tidak dimasukkan. Atau mungkin karena efek kemarin dia live di TikTok. Semua itu ada itu. Tapi kan kita lihat dari pasal mana yang dikenakan. Kan dia terbukti bahwa ada lagi pasal pemerasan dan asal yang punya dimasukin lagi. Awalnya kan tidak ada dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kan gitu. Bang sendiri apa sebagai praktisi? Ya kalau menurut saya tim pengacara ini kita harus persiapkan lagi alat bukti yang baru untuk membantah dan mengajukan kasasi supaya kita bisa secepatnya pulang. Kalau ini hakim kasasi saya rasa dia meringankan, karena kalau lihat secara objektif kami lihat dikaji benar. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya pengacara dokter Uki sama dokter Samira, jadi tahu persis bagaimana sih, siapa sih yang ngejar-ngejar untuk mau bertemu sama kita untuk pekerjaan. Undang-undang berlaku kerja menurut saya. Jadi fokusnya ke ITE. Kalau saya sih fokus ke ITE. Kalau ITE sih saya rasa terbukti. Bang, kalau biasanya kalau banding itu kan lebih banyak itu yang berdasarkan kasus yang ada, hukuman bertambah. Nah kalau kasasi ini bagaimana? Kalau kasasi bisa saja bertambah, bisa saja berkurang, bisa saja bebas.
Ya karena menurut saya yang penting tergantung daripada pembuktian kita. Kalau ketika kita tambahkan bukti-bukti baru yang meringankan bahkan meyakinkan majelis hakim kasasi, ya udah pastinya kan kita akan dihukum seringan-ringannya bahkan dibebaskan. Oke. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang. Dan kesimpulan Kalau ini